Halo adik-adik semuanya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan Pak Eltra bersama Mbak Anissa dan Mbak Ulfa. Jangan lupa disimak ya. Halo, selamat datang. Jangan lupa disimak ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menemukan informasi penting pada teks. Bisa kalian lihat pada LKS halaman 2 ya. Menemukan informasi penting dari teks. Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta penting yang memberikan manfaat dan pengetahuan bagi penerimanya. Kalian dapat menemukan informasi dengan membaca sebuah teks atau bacaan secara cermat. Selain itu, kalian juga dapat menemukan informasi dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks atau bacaan. Pertanyaan tersebut biasanya menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Mari kita simak bacaan teks di bawah ini. Pencemaran udara. Pada minggu pagi, Edo dan teman-teman pergi ke taman kota. Untuk sampai ke taman kota, mereka harus melewati pasar. Di pasar, mereka melihat banyak tumpukan sampah yang menggunung di pinggir jalan. Hal ini disebabkan karena tempat pembuangan sampah sudah penuh dan tidak mampu lagi menampung sampah. Dari tumpukan sampah tersebut, tercium bau yang tidak sedap. Bau tidak sedap tersebut dapat menyebabkan pencemaran udara. Udara yang tercemar dapat mengganggu kesehatan kita, khususnya gangguan pernapasan. Semakin hari, pencemaran udara semakin meningkat, sehingga perlu diimbangi dengan upaya manusia untuk peduli terhadap lingkungan. Pencemaran udara dapat dikurangi dengan mengurangi produksi sampah. Salah satunya dengan menjadikan sampah menjadi barang yang bermanfaat. Kita dapat mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos dan mendaur ulang sampah anorganik menjadi barang kerajinan. Setelah informasi penting ditemukan, kalian dapat menyajikan informasi tersebut dalam peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mengelompokkan serta menjadikan konsep, ide maupun informasi dalam bentuk diagram. Setelah mendengar informasi dari teks bacaan tersebut, mari kita buat peta pikiran ya. Peta pikiran dibuat bertujuan untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan. Biasanya pertanyaan-pertanyaan tersebut terdapat 5 rumus, yaitu 5W, 1H. Ada when, where, who, why, dan when, kemudian how. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Mbak Anissa tadi, selanjutnya kita membuka halaman 3, yaitu peta pikiran. Kita akan mengerjakan soal-soal yang ada di halaman 3. Nah, untuk soal yang pertama itu menggunakan kata tanya siapa. Siapa yang berangkat ke taman bersama-sama. Untuk yang kedua, menggunakan kata tanya kapan. Yaitu untuk soalnya sendiri, kapan Edo dan teman-teman pergi ke taman kota. Yang ketiga, soalnya bagaimana cara mengurangi pencemaran udara. Untuk soal yang keempat, menggunakan kata tanya apa. Apa yang dilihat Edo saat melewati pasar. Nah, bagaimana nih? Kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tidak? Jika kalian bisa, selamat, kamu udah bisa mengerjakan. Setelah mempelajari cara menumpukan informasi dalam sebuah bacaan, sekarang adik-adik diminta untuk membaca bahaya kabut asap bagi kesehatan. Nah, setelah adik-adik membaca, nanti kalian mengerjakan soal yang telah ada. Soalnya yaitu yang pertama, apa yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, siapa yang paling mudah terserang organ pernapasannya akibat kabut asap. Yang ketiga, kenapa kabut asap berbahaya bagi kesehatan. Yang keempat, bagaimana cara kita melindungi diri dari bahaya kabut asap. Untuk tugas minggu ini, kalian membuat peta pikiran mengenai bahaya kabut asap bagi kesehatan. Tugas dikirimkan melalui Pak Eltra
dan format pengumpulan tugas akan dikirimkan melalui WhatsApp Group. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.